Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dalam ayat pertama disebut Rabb. Rabb itu artinya Allah memposisikan diri sebagai pendidik. Podcast Manis. Oh, tidak Ramadan. Oke, assalamualaikum Pak Yahya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini Pak? Alhamdulillah khair. Alhamdulillah. Enggak tanya kabar kita Pak? Oh ya, gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah. Saya masih sehat selalu Pak, insya Allah. Jiwa dan pikirannya juga sehat. Pikiran juga. Kecuali duit. Alhamdulillah puasa sampai hari ini lancar Pak. Akeh tunggale ya. Iya Pak, benar. Puasa juga alhamdulillah masih lancar Pak ya. Alhamdulillah. Saya juga masih lancar Pak, kelihatannya. Yang nggak kelihatan berarti banyak ya. Mbak Uli juga lancar ya puasanya ya? Alhamdulillah sampai hari ini lancar Mas Ali. Alhamdulillah. Kita hari ini mau ngobrol sama Pak Yahya ini. Iya. Narasumber dari Prodi Manajemen Dakwah. Pak, saya mau nanya nih. Menurut Bapak atau mungkin supaya sharing menambah ilmu kita semua juga, bulan puasa ini sebenarnya keistimewaannya itu apa sih Pak? Ya, kalau bicara tentang keistimewaan Al-Quran, Keistimewaan puasa, maaf ya, itu sungguh sangat luar biasa dan jumlahnya sangat begitu banyak. Tapi mari kita runtut ya bahwa ada sebuah postulat yang menyatakan bahwa sesuatu itu akan sangat dekat berhubungan dengan kemuliaan apabila dia juga sangat dekat dengan Al-Quran. Nah, bulan Ramadan itu adalah bulan di mana Al-Quran Al-Karim itu turun. Al-Quran pertama kali turun di bulan Ramadan. Pertama kali dan secara jumlatan wahidatan itu terjadi pada malam Qadar. Kemudian proses awal turunnya Al-Quran juga Yaumal Taqal Jam'an, surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 itu. Dan prosesnya nanti panjang. Berarti pas Lailatul Qadar itu Quran diturunkan sak gluntung Pak ya? Bahasanya bodohnya saya sak gluntung gitu Pak. Berarti setelah itu diturunkan, diproses. Iya, turunnya kemana berarti Pak? Turunnya dari Tuhan pas Lailatul Qadar itu? Nah, proses turunnya itu awal turun secara jumlah wahidah dari Lauh Mahfud ke Bait Al-Izzah. Bait Al-Izzah namanya Pak. Nah, Bait Al-Izzah nanti akan turun secara bertahap melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu prosesnya selama 22 tahun. Ada yang menyebut 2 bulan, 22 hari. Ya kurang lebih 23 tahun. Berarti kan kalau misalnya saya membaca sejarah Islam, Al-Quran itu turun di Gua Hiro waktu itu oleh Nabi Muhammad. Wahyu pertama. Itu berarti waktu bulan puasa Pak? Iya, itu terjadi pada bulan puasa. Saat itu digambarkan oleh Al-Quran Yaumal Taqal Jam'an, yaitu hari persis ya, bukan artinya harinya hari yang sama, tapi tidak dalam satu momen begitu. Hari di mana dua kelompok besar itu bertemu, yaitu perang pertama di dalam Islam yang disebut dengan perang Badar. Yang dibuat selawat Badar Pak ya? Kalau menurut ceritanya itu kan ini kan Pak, kalau saya nggak salah ya moga-moga. Jadi Nabi Muhammad itu saya takut salah ini Pak. Salah kan ada Pak ya. Nanti diklarifikasi ya kalau saya salah mengingatnya. Jadi Nabi Muhammad lari ke Gua Hiro, kemudian
Bukan lari. Bertahanus. Kontemplasi. Oh, berarti bukan, kalau yang lari ke gua itu beda lagi ya Pak? Itu yang ke Lanjutkan dulu. Lari ke Gua Hiro. Terus gimana Pak? Ya, kalau ngumpet di Gua Sur, oh iya, itu Gua lari Sur. karena kejaran Yang orang-orang iya benar-benar. sebelum hijrah ke Madinah. Iya. Proses hijrah itu diawali dari situ. Nah, kalau di Gua Hiro, ini beliau Nabi Muhammad SAW melakukan tahanus, kontemplasi, ya. Pada akhirnya malaikat Jibril hadir membawa wahyu Allah. Surat Al-Alaq ayat 1 sampai. Mumpung gitu berarti kita tahu bahwa Ramadan ini adalah bulannya Quran. Kira-kira apa yang bisa kita hubungkan secara konseptual berarti Pak? Mungkin secara paradigma antara Ramadan dengan Al-Quran sebagai kitab suci. Yang pertama, bahwa pertemuan atau relasi antara Ramadan dengan Al-Quran Al-Karim, menurut saya ini adalah faktor kesengajaan, by design gitu ya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pertama mempertemukan dua hal yang agung dan besar ini dalam sebuah pertemuan yang ya sangat begitu indah, gitu ya. Dimana Ramadan itu disebut sebagai Syahrul Syam, Syahrul Qiyam, juga Syahrul Quran, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran, hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sementara Al-Quran sendiri yang hadir momennya pada bulan Ramadan diantaranya ya Lailatul Qadar dan tadi Yaumul Taqal Jam'an itu sangat begitu dahsyat dan hebat, disandingkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dua hal yang besar dan dalam momen yang tepat. Berarti Ramadan ini sudah didesain oleh Tuhan, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala buat menjadi bulan yang sangat istimewa berarti Pak. Sangat istimewa ya. Sangat istimewa. Seperti postulat tadi yang saya katakan bahwa Al-Quran ini sangat begitu mendekatkan seseorang manusia kepada kemuliaan. Ya. Nah, Ramadan itu diantara faktor kemuliaannya adalah hadirnya Al-Quran Al-Karim di bulan itu menjadi Ramadan. Salah satu faktor kemuliaan atau menjadi bahwa Quranlah yang menjadikan Ramadan mulia Pak? Ya, tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Saya tanya ya. Tadi ada faktor yang dominan barangkali saya sebut, ada faktor yang lainnya. Kalau faktor dominannya ya Ramadan ada Lailatul Qadar yang hiya khairun min alfi syahr, ya lebih baik daripada 1000 bulan. Itu pun juga berhubungan dengan Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami turunkan dia Al-Quran. Dianya Al-Quran Pak. Di malam Qadar tersebut. Jadi banyak faktor-faktor lain sebenarnya yang menjadikan Ramadan ini adalah mulia, bulan istimewa. Termasuk ibadah saum atau siam itu juga sangat berhubungan dengan keistimewaan bulan Ramadan. Berarti otomatis termasuk tadarus Qurannya di Ramadan itu menjadi mulia juga Pak ya? Menjadi istimewa juga. Ya, sangat istimewa sekali. Karena momentumnya sangat begitu tepat. Ya, kalau Al-Quran Al-Karim itu hadir sebagai sebuah mukjizat, ya, apapun yang ada di dalam Al-Quran itu adalah nilainya ijaz. Ya. Maka sesungguhnya Al-Quran mampu menyentuh dan menggugah bahkan bukan hanya seorang mukmin atau muslim. Idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Ya,
Kemudian kalau dibaca tuh lihat kharru lil adqani sujada, ya, bersujud ya. Tetapi juga bisa menyentuh orang-orang yang saat itu belum muslim. Bahkan mungkin Quran itu kan untuk lillahi apa? Untuk alam semesta Pak ya. Ya, kehadiran Al-Quran sesungguhnya untuk alam semesta semuanya. Contoh kasus umpamanya, ya ini satu yang cukup kontradiktif bagi orang kafir ya saat itu. Yang saat itu barangkali Al-Quran baru turun di awal-awal turunnya Al-Quran, yang pendekatan ilmu pengetahuannya, kabar gaibnya itu belum sedetail sampai 30 juz sekarang itu. Ya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan saya adalah orang yang pemabuk, orang yang suka ya, sebelum Umar masuk Islam. Ya, sebelum masuk Islam. Tetapi dia sangat tersentuh sekali, terenyuh luluh hatinya tatkala mendengar Al-Quran, bahkan sampai menangis. Bahkan keislamannya pun ya disebabkan diantaranya dalam satu riwayat dikatakan dia pulang ke rumah adik iparnya sedang membaca Al-Quran, diantaranya adalah surat Toha. Toha ma anzalna al-Qur'ana litashqa. Kalau dalam riwayat lain disebut dia mengendap-endap ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat dekat Ka'bah. Dalam satir Ka'bah dia mengendap-endap untuk mendengarkan apa yang dibaca oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini ya, kayak tiba-tiba tuh kayak kosong rasanya di luar. Apalagi Pak Uri udah pernah kesana kan? Kalau saya baru imajinasi kan ini. gitu. Jadi Imajinasi. lain halnya dengan Al-Walid Ibnul Mughirah ya, yang sama-sama memusuhi Nabi ya, sangat membenci Islam karena ketakaburannya, karena kesombongannya. Maka sebagaimana diabadikan di dalam surat Al-Muddatsir ayat 18 sampai 24 itu menolak untuk menerima kebenaran Al-Quran. Nah, saya katakan tadi bahwa momentum puasa itu sangat tepat. Coba kita lihat bahwa ayat-ayat yang pertama kali turun yaitu Al-Alaq 1 sampai 5 itu terjadi turun pada bulan Ramadan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dalam ayat pertama disebut Rob. Rob itu artinya Allah memposisikan diri sebagai pendidik. Nah, kalau madrasah Ramadan itu ya ayyuhalladzina amanu, inputnya adalah amanu dengan menggunakan kata kerja bentuk lampau. Kalau dalam bahasa Arab itu mengisyaratkan adanya as-sabat, kemantapan. Inputnya adalah orang-orang yang mantap secara iman dan Islamnya. Kemudian madrasahnya adalah Ramadan, puasa itu. Kemudian la'allakum tattaqun, outputnya adalah tattaqun dalam ungkapan bentuk kata kerja sekarang dan yang akan datang, yang mengisyaratkan tajaddud dan istimrar. Bahkan tadarus itu salah satu keistimewaannya Pak, ada jaburan takjil setiap malam. Bagi saya zaman kecil dulu itu salah satu tujuan tadarus di musola. Saya dapat takjil gratis itu bisa. Masya Allah, benar-benar ya. Maka sebenarnya begini ya, saat seorang melakukan puasa, sesungguhnya kepekaan zauq rasa, jiwa, raga, dan hati saat itu terbuka untuk menerima perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, menerima kebenaran, juga menerima ijaz dari Al-Quran Al-Karim. Antara mukjizat itu apa aja tuh Pak? Ijaz. Ya, sangat beragam sekali, tergantung kepada sudut pandang seseorang dalam menilai kemukjizatan Al-Quran. Tapi secara umum bahwa para pakar menilai yang pertama adalah berita
umat-umat yang terdahulu. Nah, barangkali belum ada buku sejarah yang mengungkap umat-umat sejak Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad SAW. Ya. Bahkan Maurice Bucaille, seorang Kristiani, dosen, profesor ya, yang pada akhirnya menulis Al-Quran dan Sains itu ya, masuk Islam. Dia adalah seorang Perancis. Ingin mengetahui tentang mumi Fir'aun itu. Mumi Fir'aun. Nah, ternyata mencocokkan itu ya Pak, yang dia mencocokkan di antara referensi-referensi yang paling lengkap adalah Al-Quran sendiri. Ini kalau dilihat sisi kabar generasi masa lalu ya. Ada juga kabar hal-hal yang sifatnya gaib. Masa mendatang ya, masa yang akan datang, prediksi-prediksi yang akan datang, surga, neraka. Kemudian ada juga hal-hal yang bersifat ilmiah. Kalau kita baca Membumikan Al-Quran, Tafsir Al-Misbah, atau barangkali karya-karya Harun Yahya begitu ya, dengan pendekatan sainsnya, sungguh akan memberikan gambaran yang luar biasa. Semakin pahit ya, cerita itu semakin menjadikan saya minder Pak. Iya kayak ini udah berasa kayak ngelayang nih, maksudnya dalam payahnya sampai sini saya ya Allah. Nah ini momen yang begitu tepat saya kira untuk tadarus ya. Tadarus itu dari kalimat darosa. Darosa itu artinya daras, belajar, mempelajari. Nah, di antara muncul kalimat madrasah dan lain-lain sebagainya. Dalam tadarus nanti bisa tafakur dan tadabbur. Tafakur itu artinya memikirkan barangkali teori-teori yang ada. Ya. Tapi kalau gini Pak, sorry Pak, maaf saya potong. Kalau misalkan dengan makna seperti itu, kalau ada yang orang mana, ya udah berarti saya puasa full, mau ngaji aja, mau baca Quran, saya mau belajar Quran, nggak usah kerja, gimana Pak? Sorry, kayak gitu Pak. Hidup itu artinya kompleks ya. Hidup artinya sesuatu hal yang sifatnya kompleks. Artinya satu sisi harus diisi dengan A, kegiatan A, satu sisi dengan kegiatan B dan seterusnya. Maka Islam itu kan hadir sebagai agama yang wasat, wasatiyah ya. Di tengah-tengah. Iya. Jadi tidak cenderung kepada yang tidak mengenal keduniaan ya. Atau mungkin gini Pak, tafsir salah satu misalkan ada itu orang A, orang B lagi mengatakan bahwa Quran saya lakukan dengan bekerja, dengan berkarya, gitu gimana Pak? Iya. Kalau bentuk penafsiran bisa beragam. Ya. Iya. Artinya ketika seseorang memahami Al-Quran Al-Karim itu ya, bisa menilainya itu beragam. Inilah mengapa surat Al-Alaq itu menyebut Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, diulang kembali Iqra wa rabbukal akram. Nah, pengulangan itu sesungguhnya memberikan dampak dan kesan bahwa setiap kali seseorang membaca Al-Quran dalam momen yang berbeda, pada objek ayat yang sama, maka kesan yang akan ditimbulkan itu berbeda pula. Nah, ini hebatnya Al-Quran seperti itu. Nah, sehingga orang memaknai bekerja keras, wa idza faragta fansab, itu boleh ngaji, bekerja juga ibadah, berkarya juga ibadah, diniati dengan berarti semuanya bisa dimaknai ibadah berarti Pak? Iya. Kira-kira Allah tuh mendesain ini semua itu karena apa ya Pak? Saya takjub banget nih hari ini obrolan kita siang ini, ya Allah, benar-benar Allah tuh kayak ya Allah banget, si Allah banget gitu. Kenapa ya Pak ya kira-kira ya Pak? Kembali kepada sosok pembawa risalah ini, yaitu Nabiullah Muhammad SAW yang digambarkan oleh Aisyah sebagai Al-Quran yang hidup, bahwa beliau hadir dan diutus oleh Allah adalah rahmatan lil alamin, memberikan rahmat bagi alam semesta ini. Dia rahmat bagi mukmin muslim
dia juga rahmat bagi orang-orang kafir, orang-orang non muslim. Jadi kehadiran beliau lah diantaranya yang membawa Al-Quran Al-Karim. Jadi luar biasa ini. Kitab yang satu ini harus kita lebih dekat, lebih intens lagi. Momennya sungguh sangat tepat. Tatkala kita puasa kita peka, hati, kemudian benak, jiwa, pikiran kita semuanya peka saat puasa. Lah Al-Quran dengan daya ijaznya kita baca. Barangkali yang belum mengerti bahasa Arab, sudah ada sarananya, terjemah, tafsir, dan banyak hal. Barangkali banyak ustadz kiai yang juga memahami sisi-sisi dari. Saya cuma tahu bahasa Arab itu arti Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Bener-bener. Tapi bener Mas Ali, apa yang diomongin Mas Ali barusan itu menandakan Allah tuh bener-bener sayang semuanya. Iya, betul. Betul. Setelah ini berarti setelah kita ngobrol ini kita harus niat menghatamkan Quran bulan Ramadan ini. Amin. Semoga terlaksana. Selain menghatamkan juga dihiasi dengan tadi berusaha untuk mengenal, mengetahui, memahami, mensikapi, baru bertindak dan berperilaku sebagaimana Al-Quran Al-Karim memerintah. Aduh, terima kasih Pak Yaya. Betul-betul ini siang hari panas tapi serasa sejuk ini. Ibarat tanduran tanaman di tengah sauna apa sih? Gurun. Tanduran di tengah gurun yang nggak pernah kena air, hari ini kena air. Masya Allah. Tanduran plants. Jadi bahasa Inggris. Itu, Pak Yahya. Terima kasih Pak Yahya atas waktunya. Semoga bisa memberikan kita pencerahan yang sangat. Ya, kita tunggu terus nasihat-nasihat dari Pak Yahya. Insyaallah. Kita sangat merasa semakin rasa jauh dengan kalau dengar seperti itu, seperti semakin kotor hati saya. Astagfirullah. Oke. Gitu ya Pak ya, semoga apa yang kita obrolkan yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk penonton, untuk teman-teman semua, untuk siapapun yang menonton, baik balita, anak-anak, remaja, dewasa, lansia. Asik. Full ya subscriber gitu. Itu nggak main-main loh. Belakangnya semua loh, balita, anak-anak, remaja, dewasa, lansia. Jangan-jangan itu by design. Jangan-jangan bukan sembarangan yang bisa ngomong itu. sorry gitu Pak, sorry Pak, maaf ya gitu ya. Terus Pak Yaya atas waktunya. Semoga puasanya lancar. Doakan kita juga semoga puasanya lancar dan enggak cuma mendapat lapar dan haus Pak. Amin. Dan mendapatkan derajat la'allakum tattaqun, malah ceramah closing nih. Atas Pak Yaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Podcast manis. Bersama